mau ada waliullah ke tempat kami. Singkat cerita, wanita pertama pun selesai Mbak Nirias. Nah, sekarang lanjut ke wanita yang kedua yang sejak awal pertemuan dengan Mbak Nir cenderung senyum dan Tiap tanpa saya bicara. tanya si cantik ini diem, cuma diem senyum gitu. Jadi sekarang kita nanya orang, dia senyum dulu, kita kan jadi berpikir ini bocah jane amit nyuwun cewek. Apa memang nggak bisa ngomong apa gimana gitu kan? Kok cuma senyum doang gitu. Nah, karena wanita yang kedua ini setiap pertanyaan yang Mbak Nir lempar tidak merespon, Mbak Nir memilih untuk diam dan melanjutkan lagi pekerjaannya. Singkat cerita, wanita kedua pun selesai Mbak Nirias. Nah, sekarang nih giliran si wanita yang ketiga yang sejak awal pertemuan dengan Mbak Nir, roman mukanya tuh cenderung dingin dan jutek. Ini bocah yang terakhir ini, aku baru megang kulitnya gini aja, aku langsung kaget. Masalahnya tuh kulit tuh dinginnya minta ampun mas. Selain itu, Mbak Nir juga merasakan keanehan ketika menghadapi si wanita yang ketiga. Foundation yang Mbak Nir aplikasikan ke muka atau ke wajah si wanita yang ketiga ini cenderung tidak nempel, seperti minyak bertemu dengan air. Tiap aku olesin pakai spons gitu kan, itu malah kayak ketarik-tarik gitu loh mas, kayak ketarik-tarik begitu. Ibaratnya tuh kayak minyak ketemu sama air. Anehnya lagi begitu aku udah mulai dandanin dia itu, aku mulai nyium bau itu loh, bau kembang setaman itu loh mas, yang biasa apa namanya yang dipakai buat nabur kuburan. Setelah mencium aroma bunga setaman yang biasa ditabur ke kuburan, Mbak Nir pikirannya mulai kemana-mana dan mulai mengarah ke hal-hal yang horor dan mistis. Baunya tuh sengaknya minta ampun mas, sengak banget itu, sampai saya bolak-balik itu ngusap hidung gitu kan. Ngelihat saya ngusap hidung, itu bocah tuh kayak nggak suka mas. Coba, itu kayak nggak suka gitu. Itu dia ngelihat saya gitu, ngeliriknya begitu. Pokoknya ngeliriknya tuh sadis banget gitu. Nah, dalam batin Mbak Nir pun berkata bahwa Mbak Nir nggak pernah mengundang mereka yang datang sendiri ke sini. Maka bantu pekerjaan Mbak Nir biar mereka bisa cepat pulang. Nggak pernah ngundang kamu datang ke rumah saya loh. Kamu yang datang sendiri untuk minta dirias. Kata saya begitu. Sekarang ayo tolong saya bilang. Mudahkan pekerjaan saya biar cepat selesai, kamu bisa cepat pulang. Itu dalam batin saya ngomong begitu. Mbak Nir mulai merasakan hal-hal yang gak wajar. Pikiran Mbak Nir mulai kemana-mana, mulai merasakan semua aliran darah itu memuncak ke kepalanya. Rasanya udah gimana ya? Udah, wes pokoknya kayak darah itu larinya udah ke kepala semua gitu. Udah nggak enak banget rasanya. Nah, anehnya setelah Mbak Nir berkata di dalam batinnya bahwa mudahkanlah pekerjaannya, karena Mbak Nir gak pernah mengundang mereka sendiri yang datang ke rumah Mbak Nir. Nah, hal aneh pun terjadi. Foundation pun mulai bisa ditempelkan atau diaplikasikan ke wajah si wanita yang ketiga. Tapi begitu saya udah ngomong begitu, saya bilang sama dia tolong mudahkan pekerjaan saya. Tuh baru bisa foundation itu saya aplikasiin ke wajah dia. Nah, singkat cerita, wanita yang ketiga pun selesai Mbak Nir rias, dan mereka pun mulai berpamitan kepada Mbak Nir. Terus si bocah cantik ini bilang begini sama saya, Mbak Arsa terima kasih ya sudah mau nolongin kami, sudah mau kami ganggu malam-malam begini. Dan Mbak Nir pun mulai bersalaman dengan mereka dan dilanjutkan mengantar mereka ke depan pintu pagar rumah Mbak Nir. Dan sebelum pergi, si wanita yang ramah berbasa basi kepada Mbak Nir. Sekali lagi makasih ya Mbak Arsa, udah mau nolongin kami, gelap-gelap gini udah mau kami ganggu. Oh iya, Mbak Arsa juga udah makasih, saya bilang gitu. Nggak apa-apa kok, kata saya gitu. Nah, sebelum pergi, si wanita yang ramah ini berbasa basi lagi ke Mbak Nir. Lain waktu kalau lewat depan rumah saya mampir ya Mbak. Rumah saya tadi kan dia bilangnya rumah saya jauh, sekarang nggak, dia bilang rumah saya deket kok, cuma di Karet Bifak situ. Kalian belum tahu Karet Bifak itu pemakaman umum ya? Pemakaman umum.